Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau membahas tentang apa itu kataloger, karena banyak requestan dari teman-teman yang menanyakan tugas dari kataloger tuh ngapain aja gitu, kerjanya tuh ngapain aja. Ya, saya mencari referensi dan sepengetahuan saya. Jadi kalaupun agak meleset ya mohon maaf. Nah, ini akan saya gambarkan bagaimana kerja ataupun tugas dan tanggung jawab dari seorang kataloger. Ya, kita saksikan bersama-sama. Nah, ini tugas pokok kataloger, yaitu melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi material pertahanan, mulai dari identifikasi data material, kodifikasi data material, dan publikasi katalog pertahanan. Ini banyak kata material, apa sih material? Jadi material itu sebenarnya kan benda ya. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan benda pertahanan. Apa sih benda pertahanan itu? Ya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini maksudnya rumput jabatan, hak cipta, paten, dan merek. Kedudukan PNS Kementerian Pertahanan, instansi pembina Kemhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dasar hukum. Saya menjelaskan apa itu tugas dan fungsi dari seorang kataloger. Jadi ada dalam Permenhan 14 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Japung, kataloger, dan angka kreditnya. Apa aja itu? Dan nantinya akan saya berikan gambaran dari kerjaan yang akan teman-teman lakukan di Kementerian Pertahanan maupun di unit kerja yang nantinya dibuka. Kalau nggak salah nih kan adanya di TNI AU ya, totalnya 16 formasi. Oke. Nah, ini kataloger pelaksana pemula. Yang pertama, tugasnya adalah melakukan kegiatan identifikasi data material pertahanan, kategori sangat sederhana. Kira-kira dapat nggak? Nah, kalau nggak dapet ya kita gali aja nih. Misalkan melakukan kegiatan identifikasi data material pertahanan. Misalkan salah satu contohnya aja ban dari mobil truk untuk mengangkut alutsista misalkan. Nah, ini yang menentukan adalah dari seorang kataloger, kodenya, kodifikasinya gitu. Tapi karena ini kataloger pelaksana pemula, ya kegiatan identifikasi ya cukup kita melihat bentuknya bulat, terus ada karetnya, yaitu namanya ban. Nah, terus siapa sih yang boleh memberikan kodifikasinya itu? Ya itu udah bukan tugas kataloger pelaksana pemula lagi. Jadi ada yang namanya nanti mungkin kataloger tingkat ahli atau tingkat penyelia gitu, atau ahli madya. Ya nanti kita akan lihat formasi atau jabatan apa yang bertanggung jawab dalam memberikan kodifikasi tersebut. Kalau ini gambaran tugas-tugas teman-teman yang kataloger pelaksana pemula. Jadi seperti ini. Terus melakukan perekaman data hasil, menyusun rencana kegiatan kodifikasi, melakukan perekaman, melakukan kegiatan menyusun publikasi, kegiatan menyusun katalog, terus kegiatan menyusun publikasi katalog. Nah, katalog ini kan suka kita lihat juga, kadang ada yang kayak MLM gitu, jualan
jualan apa tuh, produk kecantikan misalkan, itu kan ada katalognya ya. Ini adalah katalog dari material pertahanan gitu. Nah, ini melakukan pengembangan profesi. Jadi dalam karir di PNS itu kan memang nggak terpaku setelah masuk pemula ya pemula terus sampai pensiun, enggak. Jadi kita harus bisa mengembangkan profesi dari nantinya kataloger pemula menjadi ahli maupun ahli madya. Nah, itu ada tugas-tugasnya tuh, dan nantinya teman-teman harus bisa memenuhi angka kredit. Nah, kita lihat di tugas lainnya ya. Nah, maksudnya bukan tugas lainnya, tapi jabatan yang setingkat atau 2 tingkat lebih tinggi dari pemula. Karena kalau setingkat lebih tinggi, untuk memberikan gambarannya ya tugasnya nggak beda jauh dengan yang pemula, mungkin ada tambahan sedikit saja. Tapi kalau udah 2 atau 3 klik kan biasanya ada tugas yang lebih mendetail. Nah, kataloger penyelia ini tugasnya melakukan identifikasi sama kayak pemula. Nah, melakukan kegiatan kodifikasi data material pertahanan untuk kegiatan penetapan NSN. NSN itu apa? Nah, NSN itu singkatan dari NATO Stock Number kalau yang saya pelajari ya. Jadi ya itu nantinya memberikan kode itu berdasarkan acuan NATO Stock Number. Kayak saya nih, saya kan memberikan penjelasan tentang kataloger. Saya beracuan kepada Permenhan nomor 14 tahun 2010 ini. Gitu. Jadi gambaran tugasnya seperti itu, memberikan kode pada data material pertahanan ya. Terus untuk peningkatan profesi juga sama tuh. Ada pembuatan karya tulis, terus penerjemahan buku. Ya, mungkin kalau penerjemahan buku akan sangat berguna karena apa? Karena di tugas di kataloger ini bersangkutan dengan NATO Stock Number itu. Mungkin bahasanya bahasa Inggris, tapi nggak usah takut, kita akan diajarin kalau kita kerja, oke? Terus ini National Stock Number. Nah, yang tadi saya bilang NSN. NSN itu ini. Jadi gimana kita tahu angka-angkanya? Karena ya kita beracuan dengan National Stock Number ini, NSN ya kan. Misalkan supply umum kelas. Jadi kelas supply umum. Contohnya ya ini misalkan untuk grup well vehicle atau ban kendaraan ya, itu menggunakan angka ini. Nah, ini 1005 small arm 8145 Eastern Tripolins. Nah, ini grup-grupnya nih. Untuk 4 angka di depan ini adalah supply kelas umumnya. Terus untuk 01 ini adalah kode dari negaranya. Misalkan 12 Jerman, terus UK 99 gitu ya. Nah, kalau Indonesia ya saya kurang tahu apa, karena ya saya nggak ada akses untuk mencari dari National Stock Number-nya Kemhan gitu. Terus grouping number ini seperti angka random aja nih dibilang nih gitu. Terus unique item number. Jadi ini angka uniknya. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Oke. Kalau masih bingung ya nanti bisa ditanyakan lagi. Kita lanjut ya. Nah, lalu contoh lagi nih NSN material pertahanan udara. Karena
tahun ini kan bukanya itu adalah di TNI AU, mungkin berhubungan ya sama material pertahanan udara. Nah, ini contoh NSN yang udah jadi yang dipakai di Amerika ya. Jadi untuk sebuah pesawat misalkan Navy Air Force tipe H-60 ini jadi menggunakan NSN-nya ini. Terus untuk bagian-bagian floor tab kitnya juga menggunakan NSN-nya seperti ini gitu. Ini ya contohnya aja ya. Mungkin kalau udah kerja ya paham lah. Kalau ini sih cuma gambaran aja yang bisa saya kasih. Oke. Lalu ada lagi nih. Nah, yang tadi seperti pada contoh sebelumnya, kalau ini udah ada gambarannya nih, sebuah ban yang kode ban mobil angkutan tentara misalkan ya. Nah, ini ada kodenya untuk bannya aja. Jadi Dunlop 11.0 Goodyear ini. Nah, ini adalah tugas dari seorang kataloger, memberikan kodifikasi untuk peralatan atau material pertahanan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia atau yang kita biasa lihat itu mungkin sama pekerjaannya seperti pemberian nomor rangka motor atau mobil ya. Kalau di sini mobil nih saya kasih contoh. Kan rangka mobil juga seperti ini nih. Jadi MHYKZ angka sekian kok itu apa sih? Nah, yang memberikan kode itu adalah manufakturnya atau pabrikan dan ada standarnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk 3 digit pertama MHY itu menunjukkan negara di mana kendaraan dirakit. Indonesia diberikan kode MF gitu. Kalau sama MK, jadi kendaraan di atas dirakit di Indonesia. Makanya kalau kita bisa lihat kendaraan yang kodenya JA Jepang itu ya kita lihat aja di sininya nih PR buatan Malaysia, berarti rakitan Malaysia maksudnya. Yaitu gambarannya ya. Jadi sebenarnya tugas kataloger sama kayak pemberian kode di mobil atau nomor rangka mobil atau ya pemberian kode-kode yang serupa lah gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, gambaran dari tugas seorang kataloger. Demikian yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Sukses untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa di Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara.